Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Gusti Ekawanti. Nah, di sini saya bakal menjelaskan apa sih perbedaan dari BK umum, BK Islam, dan juga psikologi. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir. Nah, yang pertama, BK umum. Nah, di sini BK umum pasti sih kalian sering dengar kayak guru BK di sekolah. Nah, itu termasuknya BK umum. Nah, apa sih bimbingan konseling umum? Nah, menurut Mendikbud, bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik, baik perseorangan maupun kelompok. Nah, tujuannya buat apa sih? Nah, agar siswa atau peserta didik tersebut mendapatkan kemandirian dan berkembang secara optimal. Tentunya, layanan bimbingan dan konseling tersebut harus berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, lanjut, yang kedua ada bimbingan dan konseling Islam. Nah, di sini bimbingan konseling Islam pasti setiap orang nanya, "Dan jurusan apa bimbingan konseling Islam?" "Oh, guru BK ya." Enggak, beda. Tapi karena kita susah menjelaskannya, jadi orang-orang tuh menganggap bahwa bimbingan konseling Islam itu sama seperti guru BK, tapi pada kenyataannya sangatlah berbeda. Nah, di sini aku punya pengertiannya. Bimbingan konseling Islam ini adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar hidup selaras dengan ketentuan Allah sesuai ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, intinya pada bimbingan dan konseling Islam ini individu diajak untuk kembali mengingat kepada fitrahnya. Nah, lalu yang ketiga ada psikologi. Nah, di sini sebenarnya psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, kenapa sering banyak yang bilang, "Oh, bimbingan konseling sama kayak psikologi"? Emang sebenarnya rada sama, tapi beda. Selanjutnya, di sini aku bakal ngasih tahu nih ke kalian dan menggali lebih dalam apa aja sih yang ada di dalam bimbingan dan konseling Islam itu, baik yang dipelajarinya maupun nanti prospek kerja ke depannya itu apa aja. Apa aja sih yang dipelajari di dalam bimbingan dan konseling Islam ini? Sebenarnya banyak, tapi yang mulai menjurus kepada bimbingan dan konseling itu seperti komunikasi konseling, teori bimbingan dan konseling Islam, konseling perkembangan, lalu konseling individu, konseling kelompok, penyuluhan sosial, penyuluhan agama, penyuluhan keluarga berencana, lalu bimbingan konseling pendidikan, bimbingan konseling karir. Lalu kita juga mempelajari patologi sosial. Nah, patologi sosial ini kan karena mencakup permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita mengetahui apa aja sih yang harus kita pahami dan dapat kita selesaikan masalahnya. Nah, terus ada psikoterapi juga, psikoterapi Islam kita mempelajari. Ada juga bimbingan dan konseling keluarga muslim. Nah, di sini itu mempelajari mengenai keluarga dan bagaimana cara menyelesaikannya dalam perspektif Islam. Lanjut ke prospek kerja. Nah, di sini prospek kerja dalam bimbingan dan konseling Islam itu
sebenarnya sangat-sangat banyak dan banyak juga yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Karena kita sarjananya merupakan sarjana sosial, jadi banyak sekali yang dapat kita cakup dalam bimbingan dan konseling Islam, seperti pendamping sosial. Nah, dari lulusan bimbingan dan konseling Islam pun bisa masuk dan melamar kerja sebagai pendamping sosial. Lalu seperti yang umum-umum, guru BK, terus konsultan yang ada di perusahaan atau HRD, lalu ada konselor yang membuka praktek itu juga bisa. Terus ada penyuluh agama, penyuluh sosial, penyuluh KB di kecamatan, lalu ada di KUA juga bisa menjadi BP4, karena kan yang bimbingan dan konseling pranikah itu diurusnya oleh BP4, jadi kita bisa melamar kerja menjadi BP4. Lalu ada terapis juga, cuman emang jarang. Nah, di rumah sakit pun seperti perawat rohani Islam, lalu masih banyak sih sebenarnya, kayak pekerja sosial di lembaga-lembaga. Karena di sini bimbingan dan konseling Islam itu ada 4 keprofesian, profesi ke-BKI-an, yaitu bimbingan, konseling, penyuluhan, dan terapis gitu. Jadi sangat banyak sekali, tetapi kita tidak mengetahui apa saja. Seperti rehabilitasi sosial pun itu termasuk kepada bimbingan dan konseling Islam. Lalu pekerja sosial, pokoknya yang ada di dinas sosial itu kita sangat bisa untuk melamar kerja di sana. Nah, teman-teman, cukup sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung DM. Sampai jumpa di lain video. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.